Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui video yang singkat ini saya akan menceritakan suatu kisah yang nyata, yaitu ada seorang pemuda di negeri Cina. Beliau ini bisa masuk Islam gara-gara daging babi. Untuk itu, kalau penasaran silakan ikuti videonya. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel ini. Waktu masih pagi sekitar jam 10 waktu Cina, 3 jam lagi menjelang siang waktunya sholat Jumat tiba. Sebut saja pemuda ini namanya Yang. Ia enggan mendekat masjid, apalagi masuk ke dalamnya karena di depan pintu masjid ada pelang atau merek tulisan Arab, Inggris dan Cina, intinya berbunyi hanya buat Muslim. Dengan hati yang agak ragu, akhirnya pemuda ini memberanikan diri untuk memasuki masjid. Dengan begitu ada salah seorang imam masjid yang menyapanya. "Ada yang bisa saya bantu?" Akhirnya pemuda ini menyampaikan apa yang ada dalam isi hatinya, bahwa beliau ingin masuk Islam. Dengan ramah imam masjid terus membawa pemuda ini ke kantor komunitas muslim. Kantor ini bertempat tidak jauh dari bangunan masjid. Kemudian sang imam mempersilakan pemuda ini suruh duduk. Sambil sang imam mengambil beberapa buku tentang Islam dan menyodorkan kepada pemuda ini. Mudah-mudahan dengan buku-buku itu, pemuda ini bisa mendalami dan mempelajari tentang Islam agama yang ingin dipeluknya. Pemuda ini ternyata bukan hanya membaca semua buku-buku tersebut, akan tetapi membaca buku-buku yang lainnya, yang ada dengan hubungannya dengan Islam. Ia pun sering bertemu dan mengajak berdiskusi dengan imam-imam di masjid itu, untuk membuktikan bahwa ia tahu apa yang ingin ia lakukan. Akhirnya seorang imam menuntunnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan pemuda ini resmi menjadi seorang muslim. Setelah masuk Islam pemuda ini langsung mengganti namanya menjadi Salim. Setelah bersyahadat kemudian Salim menceritakan tentang dirinya mengapa bisa menjadi seorang muslim. "Semuanya berawal dari daging babi," katanya sambil dengan tersenyum. Ajaran Islam buat makan makanan secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Termasuk embargo makan daging babi, memicu rasa ingin tahu Salim dan mendorongnya buat mencari tahu lebih jauh tentang ajaran Islam. Dengan begitunya Salim mencari jawaban dengan membaca buku-buku dan meneliti jurnal-jurnal medis. Kemudian ia menemukan jawabannya, Islam mengharamkan daging babi. Islam memandang bahwa babi itu najis karena binatang ini adalah pemakan segalanya atau omnivora. Hewan ini atau babi tidak membedakan antara tumbuhan dan daging dalam norma makannya. Sangat berbeda sekali dengan kambing dan lembu misalnya, yang hanya makan khusus tumbuhan. Makan daging babi menyebabkan sedikitnya 70 macam penyakit pada manusia. Hal ini dikatakan oleh sejumlah para ilmuwan. Dikatakan oleh Salimi menemukan konklusi yang sama, bahwa makan daging babi adalah hal itu sama sekali tidak direkomendasikan dalam pengobatan tradisional Cina, karena sangat berbahaya dan tidak sehat. Dengan begitu atas pengalamannya Yang atau Salim tertarik dengan ajaran agama Islam dan kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Ia kini menjadi bagian dari komunitas muslim di Cina. Dengan data resmi jumlahnya lebih dari 30 juta orang. Di zaman dinasti Tang sekitar 1300 tahun lampau, Islam sudah menyebar di negeri Cina. Menurut catatan sejarah ada yang menyebutkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad pernah mengunjungi wilayah Cina. Dikatakan bahwa meski komunitas muslim di Cina cukup besar, namun mereka kerap menjadi sasaran penindasan pemerintah Cina, yang berhaluan komunis. Tetapi siapa yang dapat menghalangi cahaya Islam dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada umatnya? Demikianlah kisah nyata ini yang bisa saya rangkum dari narasumber kisah nyata posted by Kabar Mekah.com. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.